Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dulur sedoyo yang ada di Banten, yang ada di Blitar, yang ada di Malang, yang ada di Jagat Nuswantoro. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Kang Endun di channelnya Nyai Nugo Kencono. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Pantai Ngeliep yang ada bertepatan di Malang, Jawa Timur, di Gunung Kombang. Nah, insya Allah ntar kita malam akan menelusuri banyak petilasan yang ada di Malang di sini, di Pantai Ngeliep ini. Diantaranya ada petilasan Ratu Endang, ada petilasan juga petilasannya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dia ada di sono, ada di sumber Kamuliaan juga. Insya Allah kita malam kita akan menelusuri di pemandian itu, dan juga kita akan menelusuri kebenaran yang ada di petilasannya Prabu Siliwangi yang ada di Malang, di Jawa Timur sini. Insya Allah kita akan mudah-mudahan narasumbernya ada nggih. Tadi kita udah telepon, bahkan kita pun juga tadi udah ditelepon sama pihak yang di sini, juru kuncinya, bahkan kita diperbolehkan untuk ke sana. Tetapi kita istirahat sejenak dulu di sini. Karena kenapa? Karena tadi itu sore kita habis mandiin pasien yang ada dari Kalimantan. Beliau memiliki hajat dan juga memiliki penyakit, dan kita mandiin tadi di laut sini ya. Kita ngalap berkah, minta barokah berkahnya para leluhur, para sepuh yang ada di sini. Mudah-mudahan pasien-pasien Kang Endun kali pasien-pasien Bunda Marlena, Nyai Marlena ya, Nyai Nugo Kencono, mudah-mudahan semuanya disembuhkan, diberikan kesehatan, dan juga pasien-pasien Nyai yang ada di Indonesia khususnya, yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura juga, mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini kita nyantai dan juga intinya gini. Kenapa sih saya kali nyainya itu ketika mandiin orang itu di laut? Ya, karena kenapa? Intinya gini, kita nggak semuanya pasien itu kita mandiin di laut, enggak ya. Tetapi mungkin karena dauhnya harus ke sini ya, kita ke sini ya. Karena semua itu ada maknanya dan juga semua itu ada barokahnya ya. Apalagi di laut ini, kita jangan anggap sepele ya. Bahkan para alimil ulama pun juga mengatakan bahwa makhluk yang ada di bumi dengan ada yang di laut itu lebih banyak yang ada di laut. Maka dari itu kita harus saling menghargai, saling menghormati antara makhluk yang di lautan, makhluk yang di daratan. Kita harus saling menghargai dan juga saling menghormati ya. Karena kenapa? Tanpa ada laut ya kan, tanpa ada isinya yang ada di laut, kita pun juga nggak bakalan bisa makan ikan asin, kita nggak bakalan bisa makan pindang, kita nggak bakalan istilahnya makan apalagi ikan-ikanan yang ada di laut. Maka dari itu kesuburan yang ada di laut itu syukur alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk itu semuanya ada manfaatnya ya, seperti itu. Apalagi yang di laut ini juga banyak sekali yang dikonsumsi oleh manusia ya. Terkadang saya kali Bunda itu suka larungan buat opo, sedekah ya. Di bumi juga kita ada disebutnya dengan sedekah bumi ya. Di laut juga ada sedekah laut kita juga ya. Karena kenapa? Karena puji syukur kita terhadap makhluk Allah yang ada di laut juga.
Ya karena kenapa? Karena memberikan waragoteng, ya. Apa waragoteng Indonesianya? Kenyang, ya, kenyang, ya. Karena banyak sekali, ya, banyak sekali ikan-ikan yang dimakan sama manusia, ya, seperti itu. Makanya dari itu kita harus mencintai lautan juga seisinya, karena lautan pun juga yaitu makhluknya makhluk Gusti Gusti Allah, ya. Bukan istilahnya kita muja-muja laut, terus kita misalnya oh sajen ke laut, bukan, itu ngalap berkah. Tetap kita memintanya sama Gusti Allah, ya, seperti itu. Jangankan seperti kita, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun juga, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia tetap semuanya untuk beribadah, ya, gitu. Ini hanyalah syariat dan sababiyah aja, ya. Misalnya di Banten pun juga banyak, di Sunda banyak, di Sumatera pun juga banyak air-air, misal sumber ini sumber itu. Khasiatnya itu apa? Khasiatnya ini buat pengasihan. Ini khasiatnya buat apa namanya, penyembuh penyakit, seperti itu. Bahkan saya juga dari satu guru itu mengatakan yang orang gila harusnya kita pandiin di laut, seperti itu, ya. Karena beda guru, beda perjalanan. Apa intinya? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Mungkin yang di sini misalnya harus diobatin dengan cara seperti ini, yang di sana cara pengobatannya seperti ini. Intinya apa? Intinya untuk menyembuhkan. Misalnya ada yang ke dokter, ada yang ke dukun, ada yang ke kiai, ya kan, ke ahli-ahli hikmat. Ya podoa, intinya apa? Pengen kesembuhan. Yang nyembuhin itu sopo? Yang nyembuhin itu bukan dokter, bukan kiai, bukan dukun, bukan ahli hikmat, spiritual, bukan. Yang menyembuhkan itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah lantaran. Terus banyak orang-orang juga yang jarah-jarah ke makom para wali Allah. Buat apa? Ya itu tadi, ngalap berkah. Kita pun juga di sini dengan alhamdulillah sejuknya laut, ya, alhamdulillah memberikan ketenangan ke kita. Laut pun juga, ya, banyak orang-orang yang istilahnya depresi pergi ke laut. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Karena kan berbeda-beda orang itu, berbeda-beda juga pemikiran. Ada yang tenangnya misalnya ke gunung, ada yang tenangnya misalnya hening di kuburan, ada yang tenangnya itu di mall, ada yang tenangnya di lautan. Jadi beda pemikiran, itu juga beda orang, beda pemikiran, seperti itu. Maka intinya apa? Intinya kita harus saling menghargai lah, ya, apalagi dengan alam ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu semuanya itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya semuanya juga, seperti itu. Makanya buat dulur-dulur sedoyo, tetap weling saya pertebal keimanan ke kita, dalam hati kita tetap yang dituju sama kita itu adalah Gusti Allah. Adapun misalnya kita pergi ke laut, larungan dan segala macam, itu yang disebutkan dengan namanya wasilah sababiyah, ya, seperti itu. Ada juga saya ingat dengan ceritanya pun guru Abu Ya'uci Turtusi yang ada di Tangerang Cilongok. Jadi apa? Ziarah juga misalnya enggak mesti kita harus ke depannya makam Rasulullah, ya, enggak mesti, ya. Sing penting kita tawasulan, walaupun di rumah tawasulan, hati kita ditancepin, khususin buat Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ini seperti ini juga, ya, seperti itu. Tetap walaupun kita misalnya larung dan segala macam, intinya apa? Kita ngalap berkah, ngalap dungo, doa. Karena kenapa?
Hati-hati dulur, di lautan pun juga banyak sepuh-sepuh juga, ya. Ada makhluk, ya, bukan hanya hewan-hewan, makhluk yang tak kasat mata pun juga banyak, ya. Itu makanya kita harus saling menghargai. Misalnya yang di daratan tidak menghargai yang di lautan, waduh bahaya juga, ya. Bahaya. Intinya apa? Saling menghargai intinya, ya. Karena kenapa? Kita udah saling menghargai, saling berjabat tangan antara misalnya makhluk yang ada di bumi dengan ada yang di lautan, kita akan baik-baik saja, akan tenang. Tetapi sebaliknya, kita tidak saling menghargai antara lautan dengan daratan, waduh bahaya, ya. Contohnya opo? Contoh kejadian 2004, kejadian di Aceh, ya. Gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi, ya, nggak ada kesinkronan, kita nggak ada saling menghargai. Karena kenapa? Karena ulah manusianya, ya. Gitu. Ulah manusianya juga. Emang itu udah kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini pasien pun juga masih pada mandi, ya. Habis kita mandi dari laut, saya suruh salin dulu. Ini juga alhamdulillah saya tadi habis beres sholat maghrib, langsung saya kesini lagi. Saya ingin bercerita. Ini yang di sebelah sono, sorot kamera batu nopo, itu namanya Gunung Kombang, ya. Di sana juga banyak petilasan. Saya lupa lagi petilasan sopo-sopo, saya lupa lagi. Insya Allah ntar kita habis sholat isya kita ke sana. Nah, untuk misalnya kita penelusuran ke petilasannya Prabu Siliwangi, insya Allah kita paling malam-malam. Kayaknya habis dari sini langsung kita ke sana, menuju ke sana, ya. Seperti itu. Karena kenapa? Bukannya opo-opo, ojo lali, jangan lupa prasejarah. Jangan lupakan leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur-leluhur kita, tanpa raja-raja istilahnya yang apik, tanpa raja-raja istilahnya yang adil, Indonesia tidak akan bakalan seperti ini. Makanya saya pun juga mengingatkan kepada dulur-dulur sedoyo, intinya apa? Kita harus banyak-banyak mengenal leluhur-leluhur yang ada di tanah Jagat Nuswantara ini, ya. Seperti itu. Dan juga mungkin untuk dulur-dulur sedoyo ada tempat-tempat misalnya yang mau ditelusurin sama tim kita, sampean semua monggo tinggal komen-komen, ya. Misalnya ada tempat yang terbengkalai, rumah-rumah yang terbengkalai, terus ada misalnya tempat yang mengganjal, kasarnya banyak yang penunggu yang jahil lah kasarnya, monggo dengan komen, insya Allah kita akan datangi tempat-tempat panjenengan tersebut, nggih. Ini kemarin saya juga habis penelusuran di sumber apa namanya kemarin itu, Alam Kandung, ya, yang sejarahnya sejarah Joko Kandung. Nah, kemarin saya mengatakan bahwa saya itu akan penelusuran ke daerah Banten. Insya Allah nggak tahu minggu-minggu ini saya berangkat, nggak tahu minggu depannya saya berangkat ke Banten, insya Allah, ya. Karena di sini juga kita masih repot nanganin pasien juga, ya, di rumah. Ini juga kita lagi nanganin pasien yang ada di Kalimantan. Terus tadi juga ada telepon lagi pasien yang ada di mana tadi itu, Gresik, ya, yang ada di Gresik mau ke sini. Mungkin katanya beliau itu mau punya usaha, ya, punya usaha, pengen lancar. Intinya buat dulur-dulur sedoyo, ayo kita doa bareng-bareng. Le panjenengan misalnya ada keluhan nopo, kayak misalnya punya penyakit nggak sembuh-sembuh, terus nggak dapat jodoh, terus apalagi usahanya ambruk, ya kan, itu monggo jenengan bisa konsultasi ke nomor admin, bukannya saya sok bisa, bukan, tapi kita doa bareng-bareng, ya, doa bareng-bareng, kita minta sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena
tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang sulit. Ya, kalau udah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, semuanya akan mudah ya. Maka dari itu ketika panjenengan sedoyo ada yang mau doa sarang-sarang sama saya, sama bundanya, monggo nggih, jenengan bisa langsung hubungi ke nomor admin yang ada di profil nggih, seperti itu. Makanya mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap ikutin di channelnya Nino Kencono. Terus jangan lupa saya juga minta doa dan dukungannya, nggih. Minta doa dan dukungannya, insya Allah kedepannya saya akan menelusuri pokoknya di daerah Malang, di daerah Blitar, bahkan daerah Lampung saya akan datengin ya. Seperti itu. Makanya saya minta doa dan dukungannya dari dulur-dulur semua. Oke, ojo lali di like, komen, share dan subscribe. Oke, channelnya Nino Kencono. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon pengen dimaafkan oleh panjenengan sedoyo. Oke, intinya apa? Intinya kita harus saling menghargai sama makhluk-makhluk, adapun yang di bumi, adapun yang di lautan, di daratan maupun yang di atas, kita harus saling menghargai dan juga saling menghormati ya, bukan hanya sama manusia aja, tapi dengan dimensi lain juga kita harus saling menghormati ya, karena banyak makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia makhluk Allah itu ya, hewan, tumbuhan, jin juga sama, itu makhluk Allah. Kita harus saling menghargai dan juga saling menghormati. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang. Oke. Mungkin nyainya juga udah beres, ya. Udah beres sholat. Kita juga masih belum maem. Kita mau makan dulu ya. Gitu. Namun sebelum saya nutup perkataan saya, mari kita bersolawat semuanya. Mudah-mudahan dengan solawat itu kita semuanya hati kita ditenangkan, dan juga mudah-mudahan panjenengan sedoyo yang lagi kesusahan, mudah-mudahan diangkat kesusahannya. Yang lagi banyak hutang, mudah-mudahan cepat kebayar utangnya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan cepat punya jodoh. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan cepat-cepat dapat pekerjaan. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diijabah doa-doa kita sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaizu wa tunanu bihi rabbaimu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biwadadin kulli ma'lumina. Mungkin itu aja nggih dulur sedoyo, tetap ikutin channelnya Nyai Nino Kencono. Insyaallah kita malam habis isya langsung naik ke Gunung Kombang. Habis dari Gunung Kombang kita akan langsung menuju ke petilasannya Nyai Ratu Endang dan juga ke petilasan
Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang ada di Malang sini. Oke, itu aja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.